Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan dilanjutkan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki babak 10 kedua. Berarti 10 hari pertama terlewati oleh kita. Tak terasa betapa Ramadan begitu cepat akan berlalu dari hadapan kita. Kalau kita bicara atau cerita tentang Ramadan itu isinya adalah sesungguhnya bulan yang mendidik agar umat mukmin, orang muslim menjadi orang yang sukses. Sayangnya ketika orang mengupas ayat-ayat tentang Ramadan selalu ayat 183. Sampai tadi malam, subuh tadi malam kemarin itu Ustadz masih mengutip kutiba, sehingga Ramadan seperti bulan kutiba. Padahal kalau ayat 184 itu bicara bahwa orang-orang yang didik Ramadan itu adalah agar mereka menjadi orang yang cerdas. In kuntum ta'lamun. Yang ayat 185 adalah mendidik agar orang-orang yang berpuasa itu adalah orang yang selalu memiliki rasa syukur. Nikmat Allah yang luar biasa, termasuk bisa menikmati Ramadan itu juga memunculkan rasa syukur. 186 adalah Allah mendidik agar orang yang bertakwa itu apa? Orang yang memiliki kerangka berpikir yang lurus. La'allahum yarsyudun. Ayat 184, ayat rangkaian Ramadan mendidik agar orang-orang yang berpuasa itu memiliki sikap anti korupsi. Coba. Ayat terkait Ramadan itu ayat bicara mengenai anti korupsi. Jadi kalau di bulan Ramadan ada orang korupsi, pejabat korupsi, itu berarti salah alamat dia berpuasanya. Makanya kan bunyinya kambala itu apa itu? Taqulu amwalakum bainakum bil batli wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqum bainal amwali bil ismi wa antum ta'lamun. Lah, kita tentang bicara mengenai sukses. Pertama kali puasa Ramadan itu adalah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan perintah untuk adzan sholat itu adalah tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah Allah memerintahkan adanya tuntunan mengenai adzan. Karena riwayat menyebutkan 1 tahun sebelum Nabi hijrah, ada yang menyebutkan 6 bulan sebelum Nabi hijrah, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa adanya satu perintah sholat. Sebelumnya Nabi sholat, tetapi belum menjadi kewajiban 5 waktu. Barulah kewajiban itu 5 waktu, itu tahun pertama Hijriah, maka berarti ada tuntunan sholat. 1 tahun kemudian tahun kedua Hijriah turunlah perintah ayat mengenai puasa. Dan pada tahun kedua Hijriah, pada tanggal 17 Ramadan, itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya mengalami peristiwa yang disebut dengan Perang Badar. Perang Badar inilah perang yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dan umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang. Pasukan umat Islam masyhur jumlahnya 313 orang mengalahkan lebih dari 1000 pasukan kaum kafir. 2 hari yang lalu saudara kita Biladul Iran, negara Iran, diserang oleh Israel dan Amerika laknatullah alaihim. Menyerang kedaulatan negara di tengah dunia Islam sedang khusyuk memasuki bulan Ramadan yang ini adalah bertentangan dengan internasional. Tentu kita sebagai yang jauh mendoakan kepada saudara kita Iran supaya Allah memberikan kekuatan. Iran ini berbeda Pak dengan negara lain. Dia mewarisi
sejarah kesuksesan panjang tentang dinasti Parsia itu. Bulan Oktober 2024 saya hadir di Teheran dalam acara mewakili Majelis Ulama Indonesia International Conference for Palestine, konferensi dunia Islam mengenai dukungan terhadap Palestina. Itu luar biasa, Pak. Saat itu baru selesai Ismail Haniyah dibombardir di Teheran. Kami datang itu agak ketakutan bersama utusan, tapi orang Teheran itu sudah biasa, nggak ada jalanannya itu seperti jalanan Sudirman Tamrin, ramenya. Sampai sekarang ini yang katanya serang yang luar biasa, orang tetap nongkrong di kafe Ramadan, tetap tarawih, tetap biasa saja. Giliran kalau di Israel justru orang berada di bunker semua. Apa maknanya? Dia tidak takut dengan menghadapi itu semuanya. Dan mereka sudah terdoktrin dari usia anak-anak. Mengapa? Ada militansi yang luar biasa tertanam pada mereka. Berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan adullah wa adu, musuh Allah dan musuh agama. Apa? Diklaim oleh mereka adalah terkait dengan Israel dan Amerika. Kita yang jauh. Dan ini eskalasinya pasti akan meluas sekali. Dan Indonesia berdampak enggak? Pasti berdampak, Pak. Kita siap-siap aja harga minyak, siap-siap aja harga pangan. Kalau ini sampai meledak ke kanan kiri, karena dia menyimpan semua minyak dunia itu melewati 20-30% adalah melewati yang ada di Selat Hormuz tadi itu. Bayangkan di embargo 47 tahun, Pak. Saya nggak membayangkan kalau Indonesia di embargo 47 tahun apa yang terjadi. Teknologi minggu ini di Amerika, bulan depan sudah bisa diadopsi di sana. Luar biasa, Pak. Luar biasa. HP saya ini nggak bisa masuk kemana-mana karena hal dari luar, sehingga takut dananya di hotel saja. Mereka menciptakan dalam. Mengapa? Militansi. Ramadan mendidik dan mengajarkan orang-orang yang beriman memiliki sikap dan militansi. Apa itu buktinya? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, apa militansinya? Militansi, ia tidak boleh tergoda makan dan minum, dan bagi pasangan suami istri tidak boleh tergoda melakukan syahwat di siang hari. Dan tidak hanya itu, apa? Lisan kita dididik oleh Allah, dijaga supaya apa? Tidak melakukan gosip. Gosipnya dalam bentuk lisan, tapi sekarang termasuk juga nggak boleh gosip melalui jempol. Android ini adalah media melakukan gosip nasional melalui perjempolan kita ini. Dengan share-nya itu kan sering seperti itu kan. Belum kita baca, belum kita sharing, tapi kemudian sudah kita share. Makanya kita saring sebelum share. Share setelah disaring. Sebab kalau tidak akan menimbulkan ghibah dan fitnah, bahkan ini yang tidak bolehkan. Ramadan menjauhkan apa? Ramadan mendidik orang bermilitansi apa? Supaya nggak bohong. Sekarang kan bohong kan terstruktur, Pak. Bawa tim, bawa aneka macam, tidak melakukan ini, tapi kemudian disorot. Ada kebohongan publik yang luar biasa. Jujur saja. Mau Ramadan itu mengajarkan jujur. Kalau makan tempe ya bilang makan tempe. Makan tahu ya bilang makan tahu, makan daging ya bilang makan daging. Maknanya apa? Jujur. Alaikum bisiddiqin, hendaklah kamu semua berkata jujur. Sekarang ini luar biasa, Pak. Orang melakukan modifikasi. Enggak usah saya sebutkan, bahwa Pak sudah paham sekali. Dan adik-adik yang di sekolah yang paling paham sekali apa yang saya maksudkan. Ini luar biasa. Luar biasa, Pak. Saya tadi menyebut negara tadi. Mengapa rakyatnya begitu menyatu dengan pimpinannya, Pak? Rakyatnya mengerti penderitaan rakyat. Saya tanya sama mahasiswa yang kuliah di sana, kuliah S3 di sana, membawa keluarga, istri dan anaknya. Saya tanya, Adinda, satu bulan Anda nyewa dan semuanya habis berapa? 100 sampai 150 dolar. 100 dolar itu sama dengan berapa itu? Berapa, Pak? 1.700.000. Kalau 150 berarti 2.200.000 kan, Pak? Lo itu di samping rumah saya di belakang UIN tuh hanya dapat nyewa rumah 1 bulan kamar AC, Pak, belum makan belum apa ini di sana. Kemudian saya tanya kenapa? Karena di sana gas, air, minyak selama 3 bulan petugas datang ke rumah kita hanya membayar 75.000, berarti sebulan 25.000, Pak. Cuman kalau tiap bulan kan pegel petugasnya, maka dibuat 3 bulan sekali. Coba, ya mana itu kayak gitu? Nah ini dia Ramadan mendidik dalam konten itu di situ. Lah perang Badar itu bayangkan, Pak. Dan di sana ada salah satu tokoh yang luar biasa, namanya Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf itu seorang konglomerat kota Mekah yang kemudian ketika Rasul hijrah ke Madinah, semua barang-barang mewah dia itu ditinggalkan, Pak. Tidak ada lagi flexing barang mewah, tinggalkan semua. Begitu nyampe Madinah, saudara dia Sa'ad menawarkan kepada, wahai Abdurrahman bin Auf, jika kamu ingin berusaha, itu ada kebun sebelah jalan itu sama kebun sebelah jalan, pilih. Kok saya ditawari gitu, saya pilih, Pak. Orang dikasih fasilitas. Kira-kira kalau kita itu nggak punya rumah, Ustaz Ziyad, itu ada rumah sebelah sana, sebelah sini, pilih. Ya saya pilih sebelah. Tapi saat enggak cukup, tunjukkan di mana pusat bisnis berada, tunjukkan pasar untuk kegiatan, ditunjukkanlah. Dalam waktu 2 tahun dari berusaha, apa yang terjadi, Pak? Ketika perang Badar, beliau menyumbangkan 500 ekor kuda pilihan untuk berperang. Berlebih itu karena pasukannya cuma 313. Dengan cadangan bawa, dengan bawa barang-barang. Nah, jangan dibayangkan kuda sekarang, Pak. Kudanya salah seorang tokoh nasional yang beli di Spanyol, 1 ekor kuda beliau itu padahal jauh sebelum pandemi tahun 2000, tahun 2005 itu belinya sudah 4 miliar, Pak. Itu 1 kuda. Lah, Nabi SAW itu untanya itu adalah Ibilul Ahmar, unta merah. Unta merahnya Muhammad bin Zaid, MBZ yang kita pakai, itu harganya 10 miliar, Pak. Jadi kalau kita menceritakan Nabi Muhammad naik unta, gambaran di kita itu seperti unta unta di Rawamangun, di Ragunan gitu loh. Ini unta merah itu Muhammad bin Zaid itu 10 miliar harganya. Nah, jadi sudut pandang kita itu menjadi seperti itu. Dan orang yang ikut dalam perang itu apa yang terjadi? Beliau memberikan pesangon orang-orang yang ikut dalam medan perang itu, apa yang dikasih pesangon? Di riwayat itu menyebutkan 400 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 dirham. 1 dinar sama dengan 4 dirham. 1 dirham itu sama dengan 1,25 gram emas. Sekarang ini komoditas harga emas dunia sudah di atas 3 juta. Berarti kalau dapat misalkan ini imam kita nanti itu dapat pesangon 400 dinar, itu 400 kali 400 kali 4 kalikan dengan 3 juta kali tadi. Oh, itu berapa itu? Miliar, Pak, dapatnya. Kalau kita hitung, itulah yang disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Fatahul Makkah, kemenangan di dalam Fatahul Makkah, nego Nabi SAW itu terjadi pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan penaklukan Andalusia oleh Panglima Tariq bin Ziyad itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-92 Hijriah. Dan kita sebagai bangsa Indonesia diproklamirkan kemerdekaan itu tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ramadan tanggal 8 Ramadan itu deklarasi kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu Ramadan itu harus menjadi semangat baru. Karena di dalam riset ilmiah menunjukkan orang yang berpuasa itu terjadi peningkatan kegiatan otak manusia, maka akan ada terjadi pencerdasan. Tapi mungkin bertanya, Pak, sekarang kok banyak, Pak, di masjid-masjid kalau bulan puasa kok tiduran? Dia mungkin bukan tidur tapi sedang bertafakur. Karena tafakurnya terlalu lama akhirnya mendengkur di dalam masjid. Kita khusnudzon memang ada muncul naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Itu mesti harus dilihat konteksnya. Maksudnya daripada nanti dia melek nggak tidur, keloyongan kemana-mana melakukan maksiat, mending dia tidur begitu. Tapi kalau kita bisa bekerja, mahasiswa yang sedang kuliah, membuat makalah, membuat tugas-tugas, itu jauh lebih mulia gitu loh. Itu yang menjadi lebih hebat. Jadi bukan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak produktif. Karena itu Ramadan itu memberikan spirit kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang sukses.
Karena apa? Sukses mengendalikan hawa nafsu terbit fajar sampai terbenam matahari. Sukses mengendalikan lisannya, sukses mengendalikan perbuatannya. Malam harinya pun masih sukses mengendalikan makan dan minuman. Tidak semuanya dihabiskan karena dia sadar. Ada sholat isya, ada sholat tarawih, ada tadarus. Kalau ini bisa kita tata, kita manage dengan baik, maka insya Allah keluar dari Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Cirinya apa? Cirinya orang yang bertakwa. Lah inilah saya kira menjadi menjadi motivasi kepada kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas kecerdasan kita, kualitas tasasyur kita, sehingga kita akan keluar menjadi orang-orang yang sukses sempurna dari bulan Ramadan. Demikianlah kultum kuliah 7 menit, meskipun sudah lewat dari 7 menit. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan kita juga berdoa mudah-mudahan dunia Islam kembali aman dan damai. Sebab kalau sudah perang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu sama-sama. Nah, terima kasih. Nasrullah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.